Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di saluran kami, yaitu saluran YouTube OPS Desa. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman, yaitu terkait dengan soal tryout UKPPG tahun 2024, di mana di tahun 2024 ini saya sudah mengikuti ujian, baik itu ujian tertulis maupun ujian membuat video. Dan untuk ujian tertulis di sini, karena teman-teman di piloting ketiga sudah akan mengikuti ujian tertulis, saya akan membagikan kunci jawaban terkait untuk soal-soal tryout UKPPG tahun 2024. Oh ya teman-teman, untuk info bahwa di soal-soal tertulis nantinya banyak sekali soal-soal yang ada dari tryout. Maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk belajar dari tryout agar nilai teman-teman bisa memuaskan dan bisa mendapatkan kelulusan untuk piloting 3. Saya akan bagikan sesuai dengan pengetahuan dan juga pengalaman saya yang sudah mengikuti ujian di piloting 1. Di piloting 2 juga banyak sekali soal-soal yang ada dari tryout. Maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk mengikuti saluran ini, karena kami akan membahas secara khusus untuk teman-teman piloting 3 yang akan mengikuti ujian tertulis UKPPG tahun 2024. Oke, kita langsung saja ke kunci jawaban dan juga pembahasan soal untuk tryout UKPPG tahun 2024. Ya, kita teman-teman tentu saja sudah biasa untuk mengikuti tryout. Jadi untuk cara-caranya teman-teman sudah bisa lah ya. Kita langsung saja setelah memasukkan kode ini kita langsung mulai tes. Ya, untuk info lagi bahwa di piloting 1 banyak sekali soal-soal yang diambil dari tryout ini. Sama halnya teman saya kemarin juga untuk piloting 2 ternyata juga banyak soal-soal dari tryout yang ada di PMM. Jadi teman-teman silahkan ikuti saluran ini untuk pembahasan-pembahasan secara lengkap serta kunci jawaban untuk soal tryout UKPPG tahun 2024 untuk piloting 3. Oke, kita langsung saja untuk soal nomor pertama yang di tryout, yaitu pada aktivitas pembelajaran di kelas guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang sisi 15 cm dan lebar 10 cm, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa adalah 150. Ini tentu saja tidak sesuai ya dengan hasil ukuran untuk menghitung keliling. Dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar, berarti peserta didik salah pemahaman ya, disuruh menghitung keliling malah di sini menghitungnya luas. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan peserta didik tersebut adalah memberikan yang opsi A, yang itu penjelasan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikalikan lebar. Ini tentu saja tidak sesuai ya dengan penjelasan ulang. Yang kedua, pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. Ini jelas salah karena yang di sini itu siswanya itu belum bisa keliling persegi panjang, malah di sini luas. Jadi ini B tentu saja salah. Yang C, scaffolding kepada peserta didik cara menentukan keliling bangun persegi panjang. Ini kita simpan dulu. Soal lebih sulit tentang menentukan keliling bangun persegi panjang, mereka belum bisa, malah dikasih soal yang lebih sulit. Tentu saja ini juga salah. Yang D, hukuman. Nah, jelas ini sangat tidak sesuai ya. Jadi untuk soal nomor pertama kunci jawabannya itu adalah yang C. Scaffolding itu memberikan bantuan pada peserta didik, kemudian mengurangi bantuan-bantuan pada peserta didik jika peserta didik sudah mulai bisa. Jadi yang paling sesuai itu adalah yang C. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapai harapan tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Ini terkait dengan pengelolaan kelas.
Pernyataan di bawah merupakan pengolahan kelas yang berpusat pada peserta didik. Oke, kita pilih lebih dari satu jawaban ya kalau centang-centang seperti ini. Untuk opsi A, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap peserta didik diminta untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Oke, setelah pekerjaan selesai, semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawaban. Ini kita lanjut saja dulu ke yang B. Guru memberikan peserta didik menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi menyelesaikan soal yang diberikan. Oke. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi. Oke. Dan kelompok lain untuk menanggapi. Oke. Terakhir guru memberikan penguatan materi. Ya. Ini daripada opsi A, mending kita ke opsi B. Kita centang dulu. Kita lihat opsi C. Guru menjelaskan rumus luas segitiga. Semua peserta didik diberi latihan untuk menghitung luas segitiga. Semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya. Ini jelas tidak ya, karena hanya disuruh untuk mengumpulkan, tidak ada presentasi dan sebagainya. Jadi ini tidak berpusat pada peserta didik. Ingat, untuk berpusat pada peserta didik, maka di situ peserta didik paling tidak itu melakukan presentasi dalam kelompok. Kemudian kelompok lain disuruh untuk menanggapi. Kita lihat lagi opsi yang D. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi lembar kerja menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi lembar kerja yang diberikan. Oke. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Oke. Terakhir guru memberikan penguatan materi. Ini hampir seperti opsi yang B. Kita centang juga karena ini sesuai. Yang E, guru minta peserta didik bekerja secara berpasangan untuk menentukan luas segitiga. Berarti peserta didiknya itu berpasangan. Setelah selesai kerja berpasangan, seorang peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja pasangannya. Siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan. Setelah presentasi selesai, guru memberikan penegasan. Ini juga sesuai. Jadi untuk opsi nomor 2 itu opsi yang paling sesuai adalah B, D, E. Jadi di sini untuk berpusat pada peserta didik, maka di sini harus peserta didiknya itu aktif. Ya, aktif, kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan mereka itu sebuah keaktifan dalam pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi B, D sama E. Oke. Kita lanjut untuk soal berikutnya yaitu nomor 3. Ibu Wati, guru SD, akan mempelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik. Kolaboratif itu berarti kerjasama ya. Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, mampu bekerja sama dengan anggota kelompoknya, ya kerjasama dengan baik tanpa adanya bullying. Tidak ada pemaksaan kehendak. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatan, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Bu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik. Di sini adalah kata kuncinya itu bullying, dengan baik tanpa adanya bullying. Jadi bullying itu meningkatkan rasa aman dan juga nyaman ketika melakukan pembelajaran. Jadi di sini kalau opsinya itu ada rasa aman dan nyaman, maka disitulah jawaban yang paling sesuai. Yang A, merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran, jelas ini jawabannya ya. Tapi kita lihat dulu opsi B, patuh melaksanakan ajaran agama. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan agama, jadi di sini enggak sesuai. Menjadi pribadi yang jujur, ini lebih bagus yang A. Serius dan sungguh-sungguh dalam belajar baik di kelas maupun di rumah. Ini yang paling sesuai itu yang A. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, ya enggak. Ini yang paling sesuai juga yang A. Jadi di sini ada kata-kata bullying itu meningkatkan rasa aman dan nyaman. Jadi yang paling sesuai itu adalah jawaban yang A. Lanjut untuk soal nomor 4. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut.
Guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga yang berasal dari setengah persegi panjang beserta ukurannya. Jadi ada sebuah persegi panjang, kemudian dibagi dua, kemudian di situ sudah ada ukurannya. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Ya, peserta didik disuruh untuk mencari tinggi. Setelah tinggi segitiga ditemukan, berarti peserta didik itu bisa menemukan tinggi. Guru mengajak peserta didik untuk membandingkan luas segitiga dengan luas persegi panjang. Berarti disuruh untuk membandingkan luasnya. Kegiatan pembelajaran yang dirancang guru tersebut bertujuan untuk menemukan rumus luas persegi panjang. Ini enggak ya, karena di sini kita disuruh untuk mencari luas suatu segitiga, yang ditentukan itu adalah sebuah segitiga. Yang B, rumus garis tinggi segitiga, juga enggak karena tingginya sudah ditentukan. Panjang salah satu sisi segitiga, ini enggak. Rumus luas segitiga, ya inilah yang paling sesuai nomor 4, yaitu menghitung luas segitiga. Yang E, rumus keliling segitiga, enggak ya. Jadi nomor 4 opsi yang paling sesuai itu adalah yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya adalah peternakan ikan yang diternakan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didik belajar menentukan volume balok. Ingat, volume balok terkait ya dengan sebuah kolam. Kolam itu bentuknya juga berbentuk balok. Di situ sudah ada airnya karena di situ volume. Desain pembelajaran yang dilakukan guru tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik adalah, ini diingat kata kuncinya itu adalah terkait dengan lingkungan. Yang paling sesuai di situ adalah terkait dengan kolam. Jadi kita coba lihat opsi-opsinya. Guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati ikan. Ya, di luar ya, ini sudah di lingkungan ya. Dan meminta peserta didik untuk mengukur panjang dan lebar serta kedalaman kolam ikan, dan meminta peserta didik menghitung volume dari kolam ikan tersebut. Ini sesuai ya, sudah sesuai dengan lingkungan. Kita simpan dulu. Yang B, guru menjelaskan cara menentukan volume balok, kemudian minta semua peserta didik mengerjakan soal latihan. Ini enggak ke lingkungan. Guru menampilkan slide presentasi bangun balok, ini juga enggak ke lingkungan. Guru mengajak peserta didik berdiskusi di kelas, ini tentu saja tidak, karena melakukan diskusi. Guru mengajak peserta didiknya melihat tayangan video permainan renang di aplikasi. Ini juga enggak, ini berarti enggak terkait dengan lingkungan. Berarti opsi yang paling sesuai itu adalah yang opsi A. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru SD Sukaria adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media berbasis ICT yang cocok digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah ICT itu terkait dengan internet ya Bapak Ibu, atau media yang terkait dengan web-web lah kayak gitu, video dan sebagainya. Yang paling sesuai gambar web tentang orang yang sedang membayar pajak, kita simpan dulu. Bagan tentang hak dan kewajiban warga negara yang diambil dari internet, ini juga ada internetnya, kita simpan juga. Kita lanjut pilih yang paling tepat itu yang mana, yang paling menarik itu yang mana. Infografis tentang hak dan kewajiban yang warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini kita simpan dulu. Video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan di masyarakat. Oke. Buku cerita yang diambil dari web tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di antara pilihan-pilihan ini semuanya terkait dengan ICT. Namun opsi yang paling sesuai, yang paling menarik ketika kita melakukan pembelajaran itu jelas opsi jika peserta didik itu mampu melihat secara nyata atau bisa melihat tayangan-tayangan. Jadi yang paling sesuai itu adalah yang video. Video yang menggambarkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi opsi nomor 6 jawabannya itu adalah D. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7,
Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi, melalui penggunaan media pembelajaran, ini media ya, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Berarti di situ yang paling sesuai dengan media jaring-jaring balok. Media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut ya, medianya itu yang mana? Media presentasi yang menayangkan berbagai macam jaring-jaring balok ini kita simpan dulu. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok ini hampir sama ya. Presentasi dengan gambar itu hampir sama, kita lewati dulu. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok itu juga hampir sama lah ya. Intinya presentasi, gambar lagi itu hampir sama. Kerangka balok yang terbuat dari kawat ini kita simpan dulu. Yang E, balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Di antara pilihan-pilihan ini, opsi yang paling mendekati itu adalah opsi D sama opsi E. Namun yang paling sesuai itu adalah opsi yang E, balok dari kertas ya, daripada dari kawat mending dari kertas karena lebih praktis kayak gitu ya. Yang dapat dibuka ini juga bisa dibuka, sedangkan kalau kawat itu tidak. Jadi ketika ditutup itu akan membentuk sebuah balok, kemudian kalau dibuka itu akan membentuk jaring-jaring balok. Jadi nomor 7 itu jawaban yang paling sesuai itu adalah opsi E. Oke, lanjut nomor 8. Seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti peserta didik itu harus mampu menerapkan atau melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ingat, ini ada kata-kata kreatif dan inovatif dalam pembelajaran penerapan nilai Pancasila. Media yang cocok digunakan guru tersebut adalah yang mana? Menggunakan papan tulis, ini jelas kurang kreatif ya. Kita menulis di papan tulis itu jelas kurang kreatif. Menggunakan bagan yang menjelaskan materi penerapan nilai Pancasila, kita simpan dulu. Menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita simpan dulu juga. Tapi di antara papan tulis, bagan sama video kita condong ke video. Lebih baik video daripada bagan. Kita coba lihat lagi opsi D. Menggunakan game untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ini daripada video kita lebih ke game ya, karena game itu lebih pas dengan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan anak-anak di situ disuruh untuk mempraktekkan secara langsung bagaimana misalkan game ayo sila pertama, misalkan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan sila pertama itu apa saja. Misalkan nanti anak-anak yang lain itu disuruh ini sholat dan sebagainya. Menggunakan kuis agar didik terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalau kuis juga sesuai, cuman kalau opsi yang paling sesuai nomor 8 itu yang paling sesuai kalau saya itu adalah yang opsi yang C, yaitu menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini itu adalah penerapan. Kalau yang game itu kan partisipasi aktif dalam pembelajaran, jadi enggak ya. Kalau yang E juga enggak, karena partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalau game sama kuis itu kan jelas lebih aktif, tapi sementara yang diminta itu adalah mampu menerapkan, bukan keaktifannya dalam pembelajaran. Jadi yang paling sesuai adalah opsi yang C. Begitu teman-teman. Lanjut untuk nomor 9. Seorang guru SD berharap peserta didiknya mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Oke, ini berarti mampu membuktikan ya, dan juga menjelaskan. Itu kuncinya. Salah satu langkah pembelajaran di kelas, peserta didik diminta untuk menganalisis. Ini juga ada kata-kata menganalisis langkah-langkah pembuktian tersebut. Jadi peserta didik disuruh untuk membuktikan teorema Pythagoras. Kemudian mereka juga disuruh untuk menganalisis langkah-langkah pembuktiannya. Jadi bagaimana langkah-langkahnya, mereka disuruh untuk menganalisis dengan berbagai cara. Ini ada kata-kata dengan berbagai cara. Langkah pembelajaran tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir,
Representasi matematis tidak ya. Kreatif matematis kita simpan dulu karena di sini ada kata-kata yaitu berbagai cara. Namun yang paling ditekankan di sini itu adalah langkah-langkah pembuktian atau membuktikan. Kritis matematis kita simpan juga. Komunikasi matematis ini enggak. Algoritma matematis hanya menghitung itu juga tidak. Jadi yang condongnya itu ke kreatif sama kritis. Kalau kreatif itu ada berbagai cara, namun yang paling ditekankan di sini adalah menjelaskan dan membuktikan. Kalau disuruh untuk menjelaskan dan membuktikan, jadi yang paling sesuai adalah kritis matematis. Opsi yang paling sesuai adalah C untuk nomor 9. Lanjut untuk pertanyaan yang ke-10. Oh ya teman-teman, kita sampai ke nomor 10 dahulu untuk tryout ini. Nanti di video berikutnya kita ke nomor 11 dan seterusnya agar semua kegiatan atau pembahasan ini bisa lebih efektif. Kalau terlalu panjang nanti nggak efektif seperti itu. Nomor 10, seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif sederhana. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik menyampaikan gagasan dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Yaitu didik menyampaikan gagasan ya. Berikut desain pembelajaran yang dirancang oleh guru. Jadi gurunya sudah merancang ini. Yang pertama, guru menyediakan beberapa alternatif tema. Peserta didik memilih satu tema. Ya, jadi temanya itu ditentukan oleh guru. Peserta didik mengeksplorasi berbagai kosakata yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Kemudian mereka merancang kata-kata yang sesuai dengan temanya. Peserta didik menyusun kerangka teks narasi sesuai tema. Berarti setelah mengeksplorasi kata-kata kemudian menyusun kerangka. Yang 4, peserta didik mengembangkan kerangka menjadi teks naratif utuh. Berarti menyusun kata-kata kemudian mengembangkan kata-kata. Peserta didik melakukan berediting bersama rekan sejawat setelah teks naratif selesai. Berarti setelah narasinya selesai kemudian mereka melakukan berediting. Untuk menstimulus, ini untuk membantu kreatif peserta didik ketika menulis teks naratif sederhana. Strategi manakah yang dapat ditambahkan dalam desain pembelajaran? Berarti untuk menstimulus kegiatan menulis ketika menulis ini ya. Yang A, sebelum eksplorasi kosakata, peserta didik mendaftar peristiwa menarik di lingkungan sekitar untuk menjadi pilihan tema yang sesuai. Enggak, temanya sudah ditentukan ya. Peserta didik itu adalah kreativitas dalam menulis, berarti yang pertama itu enggak. Ketika melakukan perediting itu terakhir, padahal mereka masih tahap dalam menulis, jadi ini juga enggak. Pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, ya, peserta didik memperhatikan unsur intrinsik, bagian alur, dan ilustrasi sebagai pelengkap. Nah, ini kita simpan dulu yang opsi C. Kegiatan eksplorasi kosakata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi melalui dari buku, cetak, web, hingga buku elektronik. Kegiatan eksplorasi kosakata, padahal di sini kegiatan menulis. Jadi opsi D juga ya agak condong, tapi lebih baik ke opsi yang C. Tapi kita coba lihat yang E, proses editing. Nah, ini editing lagi, padahal editing itu di bagian terakhir, sementara di sini adalah menulis, masih dalam tahapan menulis, menyusun kata-kata. Jadi yang paling sesuai itu adalah opsi yang C. Ya, itu ya teman-teman untuk pembahasan soal atau kunci jawaban tryout nomor 1 sampai dengan nomor 10 tryout UKPPG tahun 2024 khusus untuk piloting 3. Jadi teman-teman silahkan ikuti saluran kami yaitu OPS Deso, karena kami akan secara khusus membahas soal-soal tryout dan juga beberapa soal-soal yang keluar di dalam tes ujian tertulis UKPPG tahun 2024. Karena saya sudah ikut tes di piloting 1, kemudian teman saya piloting 2 juga ikut. Jadi ada beberapa soal yang berbeda dari tryout, namun ada juga yang dari tryout. Jadi teman-teman ingat atau pantau terus channel kami agar kami lebih semangat dalam mengikuti atau memberikan info-info seputar ujian tertulis UKPPG tahun 2024
Jangan lupa subscribe jika video kami membantu teman-teman. Demikian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.